Oke, baik. Pada pertemuan ke-7 kita akan membahas tentang penyelesaian sistem persamaan linier dengan eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan. Jadi ada dua ya. Satu SPL, sistem persamaan linier, bisa diselesaikan dengan eliminasi Gauss dan juga eliminasi Gauss-Jordan. Nah, seperti itu. Nah, penyelesaian SPL dengan eliminasi Gauss itu caranya adalah mengubah suatu persamaan linier itu menjadi bentuk matriks augmented. Matriks augmented adalah suatu matriks, misalkan matriks A digandeng dengan matriks hasil. Kemudian diubah menjadi matriks segitiga atas. Nah, ini ya segitiga atas, yaitu elemen yang ada di bawah diagonal utama nilainya 0 dan lainnya ada angkanya. Oke. Kemudian setelah dilakukan membentuk matriks segitiga atas, selanjutnya adalah melakukan substitusi mundur seperti itu. Nah, nanti untuk lebih jelasnya dibahas di contoh soal. Nah, kemudian bedanya dengan eliminasi Gauss-Jordan, yang tadinya matriks augmented itu diubah menjadi matriks identitas. Kalau Gauss tadi diubah menjadi matriks segitiga atas. Nah, kalau Gauss-Jordan menjadi matriks identitas. Nah, contoh soal, misalkan ada 3 persamaan sebagai berikut ya. 2x1 tambah x2 tambah 4x3 sama dengan 8. Nah, ini persamaan 1, 2, dan 3. Nah, ini kalau diubah menjadi bentuk matriks kan jadinya seperti ini ya. Maaf. Nah, jadinya seperti ini. Kolom 1 isinya atau elemennya. Kolom kedua 1, 2, 3. Kolom ketiga 4, 1, 3. Ini ya. Nah, kalau bentuk ini diubah menjadi matriks kan dia seperti ini ya. Sedangkan variabel yang dicari adalah x1, x2, dan x3. Sedangkan matriks B-nya yaitu matriks hasilnya adalah 8, 10, 8. Ya, ini matriks A, ini matriks X, ini matriks B. Nah, augmented matrix adalah matriks yang menggandeng matriks hasil. Matriks A 3, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 3. Ini digandeng dengan matriks hasil 8, 10, 8. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian pembahasan untuk misalkan matriks sistem persamaan linier tadi diselesaikan dengan metode eliminasi Gauss ya. Berarti kita buat augmented matriksnya. Ya, tadi yang pertama, kolom pertama elemennya 2, 3, 1. Kolom keduanya 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 3. Nah, di sini 8, 10, 8. Nah, seperti itu ya. Nah, ini akan dibentuk matriks segitiga atas. Ya kan? Maka yang pertama kita mengubah matriks augmented ini menjadi matriks segitiga atas dengan beberapa kali operasi baris elementer. Langkahnya adalah kita mau mengenolkan ini dulu. Setelah itu mengenolkan atasnya, kemudian di matriks baru kita mengenolkan yang sampingnya. Oke. Yang pertama kita mau mengoperasikan baris ketiga. Yang dinolkan kan yang ini ya. Angka satunya. Berarti 3 kali baris 3. Ini operasinya adalah 3 kali baris 3 itu mau dioperasikan dengan dikurangin dengan baris kedua. Nah, di sini saya tulis oret-oretnya. Sini adalah 3 3, 9, 24, kemudian baris keduanya adalah 3, 2, 1, 10 dikurang. Jadi baris 3 yang baru
baris 3 yang baru nilainya adalah 0, 7, 8, 14. Kita tulis di sini ya, baris 3 yang baru 0, 7, 8, dan 14. Oke. Selanjutnya masih bisa kita lakukan operasi baris elementer satu kali lagi, yaitu kita mengotak-atik baris yang kedua ini ya. Yang ini kita mau jadikan 0. Nah, karena baris 3 sudah berubah menjadi baris yang baru, maka kita tidak menggunakan baris 3, tapi kita gunakan baris yang kedua. Berarti operasinya adalah 2 kali baris kedua dikurangin dengan 3 kali baris pertama supaya dia 0, kan dijadiin 6 ya. 2 kali baris 2 elemennya adalah 6, 4, 2 ya, 6, 4, 2, 20. Kemudian 3 kali baris yang pertama, baris yang pertama dikali 3, 6, 3, 12, 8 ke 3, 24 ya kan. Nah, ini menghasilkan baris 2 yang baru. Mana yang di depan berarti itu yang baru ya kan. Nih, ini di atas, ini di depan ya kan. 0, 1, min 10, ini min 4. Jadi baris 2 yang baru nilainya 0, 1, min 10, min 4. Sudah? Baris yang satu nggak ada berubah, ya udah tulis aja ulang 1, 8. Nah, seperti ini. Sudah sampai di sini, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dah ya, kita hapus oret-oretnya, kita hapus ya biar nggak rame, biar nggak pening, bikin pening. Oke, kita hapus. Kemudian kita lanjut operasi baris elementer berikutnya karena belum membentuk matriks segitiga atas ya kan. Nih, belum membentuk matriks segitiga atas. Kita lihat aja diagonal utamanya. Nih ya, diagonal utamanya nih. Nih, ya ini diagonal utamanya ya kan. Belum membentuk matriks segitiga atas. Kita mau mengenalkan si 7 ini. Caranya gimana? Kalau mau mengenalkan 7 ini, kita harus lihat baris yang ada nolnya juga di depan 7. Ya kan, ini ada 0, berarti dengan baris yang kedua. Begitu. Oke, selanjutnya mau mengenalkan 7 berarti baris 3 dikurangin 7 kali baris 2. Kita buat oret-oretnya di sini ya. Baris 3 elemennya 0, 7, 8, 14. 7 kali baris 2, 0, 7, min 70 ya enggak, dikali 7, 7 kali 4 min 28, 7 kali 4 28 ya, dikurangin, bener enggak? 8 min nih 8 min 70, ini kan sama dengan 8 plus 70. Maaf, hasilnya adalah 78 ya, mana dia, kita tulis di sini. Nah, kemudian ada 14 min 28. Ini artinya 14 min sama min jadi plus. Berapa ini? 28 tambah 14 42 ya. Nah, oke. 42. Nah, nilainya plus. Ini saya hapus ya, maaf ya. Ini supaya lebih paham, siapa tahu ada yang belum paham. Kalau yang sudah paham ya nggak apa-apa ya. Oke, kita tulis yang berubah tadi adalah baris ketiga ya kan, 0, 0, 7, 8, 42. Kemudian baris yang kedua 0, 1, min 10, min 4. Kemudian sini 2, 1, 4, 8. Akan seperti itu ya. Kalau merasa kesulitan, perlu banyak latihan ya. Nah, kemudian apakah ini sudah membentuk matriks segitiga atas? Yang ini matriks segitiga atas ya, sudah berbentuk matriks segitiga atas ya, tapi diagonalnya belum 1. Boleh membuat nilai diagonal ini menjadi 1 dulu, atau kita substitusi dulu sampai di sini juga bisa.
Ya, baik, saya langsung substitusi aja ya. Setelah membentuk matriks segitiga atas, setelah membentuk matriks segitiga atas, langkah berikutnya adalah saya mau substitusi, ya kan? Kemudian langkah yang pertama, langkah yang pertama tadi kan, nah, kenapa ini? Sebentar. Ups, sebentar ya, ini kenapa ini? Sebentar. Ini kenapa ini? Sebentar dulu. Ya. Oke, ini pennya sebentar. Oke, maaf ya. Kita ganti. Oke lah, ini aja. Oke, baik. Sampai mana tadi? Nah, selanjutnya kita melakukan substitusi. Tadi yang pertama, jadi gini ya. Saja. Tadi yang pertama kita sudah melakukan dari matriks augmented ya. Matriks A yang digandeng dengan matriks hasil kita udah ubah menjadi matriks segitiga atas. Nah, selanjutnya yang kedua melakukan substitusi mundur. Yang pertama kita ambil baris ketiga ya, untuk kolom 1 milik X1, milik X2 dan milik X3. Oke, yang lainnya saya hapus dulu. Supaya tidak banyak coret-coret. Baik, kita lanjut substitusi yang baris ketiga dulu. Baris ketiga kan ini ya. Berarti ini 0x1 ditambah 0x2 ditambah 78x3 nilainya adalah 42. Karena ini 0 tidak usah dihiraukan. 8x3 sama dengan 42. Berarti x3 adalah 42 dibagi 78. Ini bisa disederhanakan, masing-masing dibagi 2 dapat 21. 78 dibagi 2 itu 39. Nah, ini bisa disederhanakan lagi, sama-sama bagi 3 dapat 7, sama-sama bagi 3 dapat 13. Oke. Jadi, saya tulis di sini X3-nya adalah 7/13. Sudah ya, sampai sini ya, saya mau hapus. Ya, oke. Nah, ini substitusi yang dari baris 3. Kemudian naik ke baris kedua. Saya ganti warna saja supaya tidak bosan. Kita lanjut ke baris yang kedua. Baris yang kedua 0x1 1x2 min 10x3. 0x1 ditambah 1x2 min 10x3. Nilainya adalah min 4. Sudah, X3 sudah ada nilainya, tinggal dimasukkan ke sini. Oke, 0x1 nggak usah dihiraukan, berarti X2 ya, min 10 dikali 7/13 sama dengan min 4. X2 min 70/13 sama dengan min 4. Sudah? Oke, kita lanjut ke sini. X2 sama dengan min 4 ditambah 70/13. Ini kan min 4/1 ya. Penyebutnya harus sama. Ya, jadi penyebut dikali 13, pembilang dikali 13. 13 dikali 4 52, tapi ini min ya, karena ini min ya kan. Min 52 tambah 70. Nah, ini nilainya berapa? Min 52 tambah
70. Sebentar. Min 52 tambah 70. 18, ya kan, 18 per 13. Ya, ini sama dengan punya uang 70, punya utang 52. Ya, kayak gini ya. Jadi dia masih punya uang 18. Oke, jadi saya tulis di sini X2-nya adalah 18 per 13. Saya hapus dulu. Saya hapus nih ya oret-oretnya ya. Saya hapus coretan-coretan ini. Kita lanjut ke substitusi yang di atasnya. Oke, substitusi yang ini. Nah, kita akan mendapatkan nilai X1 ya. Di sini kan ada angka 2X1, 1X2, 4X3 sama dengan 8. 2X1 tambah X2 tambah 4X3 sama dengan 8. 2X1, X2-nya sudah ada, substitusi ke sini 18 per 13 tambah 4, 7 per 13 sama dengan 8, ya kan? Berarti ini 2X1 ditambah 18 per 13 dikali 4, 28 per 13 sama dengan 8, ya kan? 28 tambah 18 46 per 13. Ya, gitu kan? Ya. Oke, seperti ini. Dan kita lanjut di sini 2X1 sama dengan 8 ditambah 46 per 13. 13 dikali 8 104. Kok ditambah ya? Dikurang ya harusnya ya. Maaf. Ini kan? Maaf ya, nih. Pindah ruas dia berarti kan dikurang ya. Pindah ruas harusnya dikurang. Nah, ini kan per 1 ya. Ini dikali 13, atasnya juga kali 13. Ya kan? 104 kurang 46. Pak, 58 per 13. Nih 2X1 58 per 13 kan gitu ya. Saya hapus. Nah, supaya hanya X1 saja, berarti di sini 58 per 13 dibagi 2, ya kan? 58 per 13 dibagi 2, atau X1 nya adalah 58 per 13 dikali setengah, ya kan? Bagi 2 dapat 1, bagi 2 dapat 29. Benar enggak? 9 per 13. Nah, gitu. Jadi X1 nya adalah 29 per 13. Nah, gitu ya. 29 per 13. Mudah-mudahan tidak ada yang salah sini. Coba kita cek lagi. 18 per 13, 7 kali 4, 28. 8 kali 2, 16. 2, 3, 4, 4, 6 per 13, 8. Betul ya? Ini pindah ruas ke sini jadi min 46 per 13. Betul, 8 kali 13, 4. 104 kurang 46, 58. 14 kurang 6, 8. Ya, 58 per 13 ini jadi dapat 58 per 13 dibagi 2, ya kan, atau dikali setengah. Oke, 29 per 13 ya, benar ya. Sebenarnya saya hapus. Nah, tadi penyelesaian dengan metode Gauss ya. Nah, ini oret-oretnya saya hapus. Oke, jadi solusinya X1, X2, dan X3 dengan metode Gauss kita dapat 29 per 13, 18 per 13, dan
7/13. Nah, jadi penyelesaian metode Gauss selesai sampai di sini. Sudah? Selanjutnya kita akan membahas, saya hapus ini ya, karena kita akan membahas penyelesaian SPL dengan Gauss-Jordan lanjutannya. Oke. Saya biarkan ini di sini ya. Oke, saya biarkan itu. Ini jawaban dari metode Gauss ya tadi. Kemudian kalau Gauss-Jordan kita lanjut. Kalau Gauss-Jordan, nah tadi Gauss kan sampai sini nih matriksnya. Nah kalau Gauss-Jordan sambung lagi, belum selesai sampai di sini. Kita harus membuat ini menjadi matriks identitas. Ingat ya, matriks identitas 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Diagonal utamanya 1, elemen lainnya 0. Nah, ini kita mau membuat diagonal utamanya menjadi 1 dan elemen lainnya 0. Caranya adalah, oke, kita lanjut. Nah, di sini ya, dengan operasi baris elementer kita mendapat matriks baru. Yang mau kita jadikan 1 ini dulu. Nah, ya kan? 78. Oke, berarti itu ada di baris ketiga, ya kan? Baris 3 supaya dia jadi 1 dikali 1/78, ya kan? Ya, langsung aja ya. Langsung aja, sebentar. Berarti di sini 1/78 baris ketiga. Jadi baris 3-nya kita ubah 0 0 1/78 dikali 78, ya kan? Dapat 1. 1/78 kali 42 dapat 42/78. Ini sama-sama dibagi 2 tadi dapat 21 per berapa ini ya? Dapat bentar. Berapa tadi? 78 dibagi 2 dapat 39. Nah, ini sama-sama dibagi 3 dapat 7, dibagi 3 dapat 13, ya kan? Di sini 1, di sini nilainya 7/13. Maaf. Di sini nilainya jadi 7/13, gitu ya. Semua yang ada di baris 3 dikalikan 1/78. Sudah, urat-uratnya saya hapus ya, supaya tidak membingungkan. Oke. Baris yang kedua ini, ya kan, baris yang ini. Selanjutnya adalah baris ini. Nah, kita mau mengenolkan ini, ya kan? Supaya itu 0, gimana caranya? Atau sebentar. Oke. Atau kita biarkan operasi baris elementernya ini ya. Kita tulis aja dulu yang lainnya tetap sama. Tulis yang lainnya tetap sama. Baris 1 tetap 2148, baris 2-nya tetap 01 min 10 min 4 gitu ya, kalau nggak ada ide. Kemudian lanjut lagi operasi baris elementernya. Kita mau mengenolkan ini. Kita mau mengenolkan ini, ya kan? Nah, kalau di sini kita bisa lihat ya, bisa menggunakan baris ketiga, ya kan? Karena nolnya lebih banyak, ya. Yang mengandung nol lebih banyak yang digunakan. Oke, kita buat oret-oretnya. Nah, kita buat oret-oretnya di sini berarti baris kedua. Berarti baris kedua yang nilainya 0, 1, min 10, dan min 4 dioperasikan dengan baris ketiga. Tapi dia harus dikali 10. Jadi 0, 0, 10, 70/13. Ditambah ya. Kan supaya ininya 0, ya kan? 0, 1, 0. Nah, ini
min 4 ditambah 70 per 13. Ini penyebutnya harus sama 13. Ini kan per 1. 13 kali 4 tadi berapa ya? 52. Min 52 ditambah 70. Punya uang 70. Punya utang 52. 8. 6 kurang 5 1. 18 ya. Masih punya cash 18 per 13 ya. Nah, jadi ini adalah baris 2 yang baru. Sudah, baris 2 yang baru ditulis. Baris 3 kan tetap ya, sudah 001, berarti dia tidak diutak-atik lagi, tinggal kita ngutak-atik baris 2 dan 1. Baris 2 berubah menjadi 0 10 18 per 13. Baris 1 tetap aja tulis, karena kita nggak ada ngubah. Oke. Jadi di sini operasi baris elementernya tadi adalah baris 2 ditambah 10 kali baris 3. Nah, seperti itu. Yang lainnya saya hapus ya, supaya nggak bingung. Sudah berbentuk matrik identitas belum? Yang baris pertama harus 100. Udah 100 belum? Oh, belum. Berarti harus lakukan operasi baris elementer lagi. Nah, di sini berarti yang kita utak-atik adalah baris yang 1. Yang lainnya udah benar ya. Caranya bagaimana ini? Yang termudah kita mau apain ya? Oke, boleh kita mau baris 2-nya mau dikali setengah aja biar depannya ini 1 ya kan. Setengah kali baris pertama. Berarti 1. Oh, ini setengah ya. Nah, gak apa-apa lah. 1 setengah terus 4. Ya kan? 2 dikali setengah, 1 dikali setengah, 4 dikali setengah kan 2 ya. 8 dikali setengah 4. Baris 2 dan 3 tetap. Karena dia udah benar membentuk matrik identitas, nilainya udah sesuai. Oke. Nah, ternyata ini diagonalnya udah 1 ya kan. Nah, ini diagonalnya udah 1, tapi elemen lainnya belum 0. Kita nolkan dulu yang lainnya itu ya. Dengan operasi baris elementer kita mau mengenolkan yang lainnya. Kita mau mengenolkan 2-nya dulu nih, mau dinolkan. Berarti dia letaknya di baris 1 ya kan. Baris 1 dengan baris ini, baris 3. 2 kali baris 3. Baris 1-nya adalah 1 setengah 2 4. Baris 3-nya 0 0 1 7 per 13. Diapain ya supaya maaf, harusnya dikali 2 dong nih ya kan. Baris 3-nya dikali 2 ya. Kali 2 0 0, ini kali 2 2. Ini dikali 2, 7 kali 2 14 per 13. Ya kan? Tandanya min apa plus ya? Kita kan mau mengenalkan ini, berarti tandanya min. 1 setengah 0. Nah, kemudian ada 4 dikurangin 14 per 13. Ya kan? Ini harus sama 13. Sebentar. Maaf supaya nggak bingung. Saya ulang ya. 4 dikurangin 14 per 13. Ini kan per 1 ya. Sedangkan ini harus per 13. Ini dikali 13, ini kali 13. 13 kali 4, kok saya lupa terus ya. 13 kali 4 berapa tadi? 52. 52 dikurangin 14 berapa? 38 per 13. Seperti itu. Jadi di sini adalah 38 per 13. Oke, kita tulis aja 1 setengah 038 per 13. Baris yang lainnya tetap 0 10 18 per 13. Nah, bawahnya
001 7/13, ya kan? Sudah? Nah, selanjutnya adalah ini tadi kita mengenolkan, berarti ini operasi baris elementernya adalah baris 1 dikurangin 2 kali baris 3, begitu ya tadi ya kan? Baris 1 dikurangin 2 kali baris 3. Oke. Selanjutnya adalah operasi baris elementernya. Ini kita kan mengenolkan setengah ini ya kan? Yang setengah ini harus dinolkan, berarti kita buat oret-oretnya lagi dengan baris kedua, ya kan? Berarti baris 1 setengah 0, kemudian 38/13. Baris keduanya adalah berarti dikali setengah dong, ya kan? Setengah kali baris kedua 0 setengah 0. Nah, 18/13. 18/13 dikali setengah. 18 6 26. 18/26, ya kan? Benar enggak? 18/26. Dah. Ini dikurangin. 1 0 0. Nah, saya oret-oretnya di sini. 38/13 dikurangin itu dikali setengah ya 18/26. Nah, penyebutnya kan harus sama nih. Saya hapus nih ya, ini saya hapus. Penyebutnya harus sama, berarti ini dikali 2 ya kan, supaya 26. 38 kali 2, 38 dikali 2, 76. Berarti di sini 76 kurang 18/26. 58/26. Dapat kan? 58/26. Nah, ini bisa disederhanakan lagi. Sama-sama dibagi 2 dapat 29. Ini dibagi 2 dapat 13. Jadi 29/13, ya kan? Jadi ini adalah baris 1 dikurangin setengah kali baris kedua. Kan ya, dapat 1 0 0. Hasilnya tadi 29/13 ya. Nih ya. Di sini sama-sama bagi 2, kemudian 0 1 0, 18/13, kemudian 001 7/13. Nah, ini saya hapus coretannya di sini. Nah, jadi didapat nilai hasil operasi baris elementernya seperti ini ya. Jadi dapat disimpulkan nilai X1, X2, X3 adalah 29/13, 18/13, dan 7/13. Sama ya, baik dengan cara Gauss ataupun Gauss-Jordan, nilainya sama. Jadi saya belum ganti nih tadi ya. Ini metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, untuk Gauss-Jordan sama caranya dari metode Gauss. Ini dulu ya, matriks augmented, dilakukan operasi baris elementer, menghasilkan matriks baru seperti ini. Kemudian operasi baris elementer lagi menghasilkan matriks segitiga atas. Kalau dia Gauss, nah sampai matriks segitiga atas dilakukan substitusi mundur. Tapi kalau Gauss-Jordan lanjut lagi nih sampai sini. Sampai sini lanjut ke sini. Lanjut ke sini ya. Lanjut ke sini dilakukan operasi baris elementer 1/78P3. Dapat matriks baru, operasi baris elementer lagi, matriks baru lagi, operasi baris elementer, matriks baru lagi, begitu seterusnya sampai dia membentuk matriks identitas yang ini.
Nah, maka nilai X1, X2, X3 adalah yang ini. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Nah, ini menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Kemudian ini tidak perlu ya. Kemudian ada latihan soal di sini. Nah, ini untuk yang nomor 1 berarti dibuat dulu matriksnya ya. Jadi matriksnya 1, 3, 7, augmented matriksnya langsung aja ya. Kemudian min 2, 1, min 6, 1, min 2, min 1 digandeng dengan 6, 4, 10. Ya, ini namanya matriks augmented. Kemudian lakukan operasi baris elementer untuk mendapatkan nilai X, Y, dan Z-nya. Coba ini ya. Coba dikerjakan dan soal yang nomor 1 saja. Silakan dipilih, boleh menggunakan Gauss atau Gauss-Jordan. Silakan dipilih. Kemudian, nah kalau nomor 4 berarti dia soal cerita. Oke. Nomor 5 juga soal cerita. Kemudian di sini ada kuis. Kuisnya coba. Oke. Kuisnya coba dikerjakan ini ya. Ini dengan 2 cara. Nah, kemudian soal ini coba diubah. Nah, soal yang nomor 4. Nah, berarti tugasnya ada 3 ya. Yang pertama ini bebas, boleh dipilih dengan cara Gauss atau Gauss-Jordan. Kemudian yang nomor 4 berarti matriksnya gimana ini? Sebelum ke matriks, kita ke ini dulu ya, persamaannya dulu. Berarti persamaan yang pertama adalah 3A ditambah 2B ditambah 2C, nilainya 19.700. Kemudian yang kedua 2A tambah B tambah 2C sama dengan 14.000. Yang terakhir 2A tambah 3B tambah C sama dengan 17.200. Nah, seperti itu. Coba dikerjakan dengan cara yang menurut Anda paling gampang ya. Tentukan nilai A, B, C. Ya, disuruh menentukan nilai A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Ya, menentukan nilai A, B, C-nya berapa. Nah, ini diubah dulu ke dalam bentuk matriks augmented. Ya. Berarti 3, 2, 2, 2, 1, 3, 2, 2, 1 digandeng dengan matriks hasil. Matriks hasilnya di 19.700, 14.000, 17.200. Nah, seperti ini ya. Lakukan operasi baris elementer. Bebas ya, boleh cara Gauss atau Gauss-Jordan yang menurut kalian paling gampang. Baik, nah itu tadi tugasnya ada 3 ya. Ini 1, 2, dan ini dengan 2 cara. Oke, terima kasih, selamat mencoba.